Halo, 你们好吗? Gimana stay at home-nya? Membosankan? Oke, kalau membosankan kita belajar aja ya. Hari ini kita akan belajar tentang nama-nama negara. Jadi, kenapa kita harus belajar nama-nama negara? Karena ada banyak customer yang tidak tahu brand kita itu brand asal mana ya. Jadi, kadang-kadang dia sering menanyakan, ini brand dari mana, ini brand apa. Jadi kita harus bisa menjawab ini brand dari negara mana. Oke, kita mulai dengan nama-nama negara berikut ini. Oke, kita akan belajar beberapa nama negara ya. Di sini yang pertama adalah Zhongguo. Nah, kalian bisa lihat di sini bendera-benderanya ya. Mungkin kalian sudah hafal benderanya, ini bendera negara mana. Jadi yang pertama Zhongguo itu adalah negara Cina ya. Kemudian yang kedua Faguo itu adalah Perancis. Yang ketiga Meiguo itu adalah Amerika. Kemudian yang keempat, ini yang paling gampang karena sama dengan bahasa Inggrisnya ya. Itali itu adalah Italia. Kemudian selanjutnya adalah Inguo itu adalah Inggris. Kemudian selanjutnya adalah Riban itu adalah Jepang. Selanjutnya adalah Autili itu adalah Austria. Kemudian Helan itu diambil dari kata Holland ya, jadi Belanda. Kemudian Ruishi itu adalah Swiss ya, hati-hati. Ruishi itu bukan Rusia, tapi adalah Swiss. Jadi banyak produk watches kita yang berasal dari Swiss ya, jadi Ruishi. Kemudian selanjutnya adalah Hanguo itu adalah Korea. Kemudian Teguo itu adalah Jerman. Kemudian terakhir adalah negara kita langsung diambil dari Indonesia, yaitu Indonesia. Oke, mari kita ulang dari atas ya. Zhongguo, Cina. Faguo, Prancis. Meiguo, Amerika. Italia. Inguo, Inggris. Riban, Jepang. Autili, Austria. Helan, Belanda. Ruishi, Swiss. Hanguo, Korea. Teguo, Jerman. Indonesia. Sekarang sebelum ke kalimat, mari kita lihat kosakatanya dulu. Kemarin kita sudah belajar beberapa kosakata. Mari kita ulang kembali ya. Jadi yang pertama adalah shi. Shi itu bisa berarti iya atau adalah. Ya, jadi mengiyakan atau adalah ya. Kemarin kita sudah belajar artinya adalah ya. Kemudian pushi itu adalah bukan. Kemudian di bawah ini adalah kosakata baru. Ren itu adalah orang. Kemudian ce ini. Na itu. Pinpai, ingat ya, P itu ada anginnya. Pinpai itu artinya brand. Paizi itu juga artinya brand. Jadi pinpai dengan paizi boleh yang mana aja ya, jadi artinya sama brand. Kemudian terakhir adalah shenme itu artinya apa. Sekarang mari kita lihat percakapan berikut ini. Ni shi Zhongguo ren ma? Nah, kemarin kita sudah belajar penggunaan ma ya. Ma itu artinya apakah. Jadi di kalimat ini artinya adalah apakah. Ni itu kamu, shi adalah ya. Zhongguo tadi apa? Cina ya. Ren adalah orang. Jadi ni shi Zhongguo ren ma artinya
Apakah kamu adalah orang Cina? Oke, jawabannya 不是，不是，我是新加坡人，你呢？Ya, di sini 不是 kan bukan ya. 我是新加坡人. Nah, 新加坡 itu artinya Singapura ya. Tadi depan tidak ada, di sini saya tambahkan 新加坡 itu artinya Singapura. Jadi bukan, saya adalah orang Singapura ya. Nina, apa itu artinya Nina? Nina itu itu digunakan untuk bertanya balik ya. Jadi kamu, nah seperti itu ya. Kalau kamu orang mana? Nah, seperti itu maksudnya ya. Jawabannya adalah 我是印尼人. Nah, ini itu adalah kependekan dari Indonesia ya. Jadi kependekan dari Indonesia. Jadi Indonesia itu bisa disebut Indonesia. Kalau kepanjangan kita bisa singkat menjadi ini. 我是印尼人, berarti saya adalah orang Indonesia. Nah, kemudian dia tanya lagi, 这是什么品牌? Ya, 这是什么品牌? Ini adalah brand apa? Nah, 品牌 itu adalah brand ya. Jadi ini adalah brand apa? Kemudian jawabannya 这是美国品牌. 这是美国品牌. 这是 itu kemarin kita udah belajar ya. 这 itu ini, 是 itu adalah 美国品牌. 品牌 itu adalah brand. 美国 tadi negara Amerika ya. Jadi 这是美国品牌 artinya ini adalah brand Amerika. Nah, di sini boleh kalian ganti-ganti ya. Meikonya boleh diganti menjadi Fakuo, boleh diganti menjadi Itali ya. Kalau yang di Gucci berarti 这是 Itali 品牌. Kalau yang di Watches berarti 这是瑞士品牌 ya. Jadi di sini asal dari brand tersebut dari negara mana, seperti itu. Pasti ada yang bertanya, apa perbedaan ma dengan shenma? Nah, kemarin kita sudah belajar ma ya. Ma itu artinya apakah. Shenma, tadi kita belajar shenma. 这是什么品牌? Ini adalah brand apa ya. Shenma itunya apa. Nah, apa perbedaan antara apakah dan apa? Nah, kita lihat di sini. Ma itu digunakan untuk close question. Apa itu close question? Close question itu adalah pertanyaan yang jawabannya yes atau no ya. Jadi pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Nah, contohnya, 这是你的护照吗? Ya, kemarin kita sudah belajar ini ya. Jadi artinya apakah ini adalah paspormu? Jawabannya 不是. 这不是我的护照. 不是 itu bukan. 这不是我的护照. Ini bukan paspor saya. Nah, jadi jawabannya bisa iya atau tidak ya. Nah, kita lihat contoh yang kedua. 他是你的爸爸吗? Ya, 他 itu dia ya. Jadi apakah dia adalah ayahmu? Nah, di sini jawabannya 是. 他是我的爸爸. 是 itu iya. 他是我的爸爸. Dia adalah ayah saya. Jadi bisa dilihat dari dua contoh ini, ma itu digunakan untuk pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak, ya, benar atau bukan, ya. Nah, sedangkan shenma itu digunakan untuk open question. Apa itu open question? Open question adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang lebih spesifik ya. Contohnya, 你要买什么? 你要买什么? 你 kamu, 要 mau, 买 membeli, 什么 apa? Jadi kamu mau beli apa? Boleh nggak dijawab iya atau tidak? Nggak nyambung ya. Jadi kamu mau beli apa? Nah, dia menanyakan satu benda yang spesifik. Apa yang mau dibeli? Nah, kita lihat di bawahnya. 我要买钱包. 我要买钱包. Saya mau beli 钱包 itu adalah dompet. Jadi saya mau beli dompet. Ya, jadi ada bendanya. Ya, lebih spesifik. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. 你需要什么? 你需要什么? Kemarin kita sudah belajar 需要 ya. 需要 itu artinya memerlukan. Jadi kamu memerlukan apa? Ya, jawabannya 我需要袋子. 我需要袋子. Saya memerlukan 袋子 itu adalah shopping bag ya. Jadi saya memerlukan shopping bag. 你需要袋, 我需要袋子. Ya, saya memerlukan shopping bag. Jadi di sini terlihat ya perbedaan ma dan shenma. Ma itu jawabannya iya atau tidak. Shenma itu membutuhkan jawaban yang spesifik.
Mari kita lihat percakapan berikut ini. 你好，这是什么品牌？你好，这是什么品牌？ Nah, penggunaan 什么 ini ya, jadi di depan tidak boleh diletakkan di paling akhir ya. Jadi dia diletakkan di depannya 品牌. Jadi 这是什么品牌 itu artinya adalah halo, ini adalah brand apa ya. Jadi terbalik dengan bahasa Indonesia ya. Jadi apanya dulu disebut baru brandnya ya. 这是什么品牌 ya. Kalau misalnya mau tanya ini adalah tas apa, berarti 这是什么包包 ya. Ini adalah jam tangan apa? 这是什么手表? Seperti itu ya, terbalik ya. Jadi penggunaan apa itu terbalik dengan bahasa Indonesia. Kemudian jawabannya 这是美国品牌. Ada yang ingat tadi 美国 itu negara mana? Negara Amerika ya. Jadi 这是美国品牌. Ini adalah brand Amerika. 蔻驰是美国品牌. 蔻驰itu adalah Coach ya. Jadi Coach adalah brand Amerika. 你好，美女，这是意大利品牌吗？ Nah, kita di sini penggunaan ma ya, jadi bukan penggunaan 什么. 你好，美女，Halo Nona，这是意大利品牌吗？ Jadi ada penggunaan ma, berarti artinya apakah ya? Apakah ini adalah brand Italia ya? Kemudian jawabannya 这不是意大利品牌。这 ini 不是 bukan ya. Jadi ini bukan brand Italia. 这是美国品牌. Ini adalah brand Amerika. Jadi ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh customer Cina ya. Karena dia tidak bisa membaca brand dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kadang-kadang dia lihat bahasa Inggris, brand nama bahasa Inggrisnya, kemudian dia nggak tahu itu brand mana. Ya, jadi dia pasti bertanya ini brand dari negara mana ya. Jadi kalian juga harus tahu barang-barang di produk-produk di kontak kalian itu berasal dari negara mana. Oke, pelajaran hari ini pendek banget ya. Jadi cuma kita belajar nama-nama negara, kemudian perbedaan ma dan shenme, kemudian ada dua buah percakapan pendek. Jadi ini adalah pelajaran kita hari ini. Coba dihafalkan nama-nama negaranya, kemudian kosakatanya. Sebentar lagi akan saya kirimkan link untuk menjawab tesnya ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung ke saya via WA ya. OK，谢谢大家，加油！